Oke, pada video panduan kali ini kita akan belajar menggunakan widget. Widget ini bisa Anda gunakan di sidebar. Nah, contohnya ini sosial media, kontak us, dan fitur memanggil produk atau blog atau artikel ya. Kemudian bisa juga digunakan di footer seperti ini. Ada berupa teks, berupa gambar, berupa script atau galeri foto. Nah, langsung saja. Pertama, saya akan ajarkan cara menggunakan atau menambahkan widget. Nah, ini di sini ada banyak sekali widget. Nah, cara mencarinya adalah di appearance, kemudian widgets. Maka akan muncul seperti ini. Nah, Anda bisa tambahkan di sidebar atau di footer ya. Ada 4 footer, ada 4 kolom. Di bagian bawah ini saya gunakan yang 3 kolom. Jika Anda ingin menambahkan, bisa tambahkan di sini. Nah, ini kan ada 4 kolom ya footernya. Oke, kemudian ada sidebar. Sidebar ini nggak selalu di kanan, dia bisa juga di bagian kiri ya. Oke, pertama kita akan coba pindahkan widget ini ke sidebar. Kita coba kan. Nah, caranya adalah coba ini yang kategori. Kategori kita tarik, klik, tahan, kemudian drag. Kemudian atur posisinya. Misalkan di bawahnya sosial media. Nah, maka Anda isi title-nya, judulnya apa, kemudian show. Nah, ini ada optionnya. Nah, setiap widget ini punya option atau settingan itu berbeda-beda. Saya akan jelaskan beberapa widget yang paling sering dan mudah digunakan di website pada umumnya. Yang pertama, kita sudah sediakan fitur widget Saka Galeri. Oke, saya jelaskan cara menggunakan Saka Galeri. Anda tinggal tarik ya. Saka Galeri Anda tinggal tarik. Kemudian misalkan saya taruh di PK footer ya, footer. Nah, ini Anda taruh di mana saja boleh, atau saya coba pindahkan ke sidebar. Oke, kemudian saya isi nama judulnya, misalnya Our Office misalnya. Office. Nah, ini judulnya silahkan diatur karena dia berupa galeri yang fotonya itu bisa Anda atur. Misalkan Anda mau taruh testimoni boleh kalau jualan, atau mau taruh kalau travel Anda bisa taruh foto-foto bersama tamu, atau bisa jadi kalau pabrik bisa foto-foto produk atau proses produksinya. Kemudian di title sudah kita ganti. Di bagian kolom ini kita bisa setting sampai 5 pilihan. Ini misalkan 3 kolom, yang ini 9. Nah, ini maksudnya begini. Ini ada contoh yang sudah jadi. 3 kolom itu ke kanan, kemudian jumlah total yang muncul adalah 9. Ya, galeri kuantitinya ini adalah total gambar yang muncul. Nah, bagaimana cara setting gambarnya? Nguploadnya di mana gitu. Untuk panduan lengkap tentang galeri, Anda akan menemukan satu video fokus mengenai cara menambahkan foto galeri seperti ini. Karena fungsinya sama, maksudnya sekali upload foto galeri Anda bisa gunakan di widget, di footer, di sidebar, atau di halaman manapun di website Anda. Jadi pada video ini saya hanya jelaskan cara memanggil galeri yang sudah Anda buat ke sidebar atau footer. Ini sidebar. Awalnya kita punya sidebar kan tidak ada galerinya ya. Ini kalau sidebarnya tidak ada galeri foto. Nah, sekarang kita coba setting. Ini saya rubah lagi deh. Saya rubah ini 2 dan ini jadi 4. Ya, save. Nah, setelah di save, kita lihat, kita reload dulu.
galerinya sudah muncul. Nah, itu cara menggunakan Saka Gallery, widget Saka Gallery. Oke. Kalau misalnya Anda ingin memunculkan galeri di footer di bagian bawah ini, Anda tinggal pasang di bagian footer yang ini ya. Tinggal tarik. Misalnya ini saya pindahkan ke footer. Maka nanti dia akan muncul di bagian footer gitu. Nah, gimana nih kalau sudah buat tapi saya mau hilangkan? Cara menghapus widget yang manapun cara menghapusnya sama. Tinggal klik tombol delete di kiri bawah. Delete. Maka widgetnya akan terhapus. Kita bisa coba reload dulu. Kita reload. Oke, otomatis hilang ya. Kemudian widget berikutnya adalah Saka Sosial Media. Sosial media ini konsepnya hampir sama. Kita setting dulu sosial medianya, akun-akunnya, dan cara settingnya kita buat terpisah karena cukup panjang. Jadi untuk widget ini tugasnya hanya memanggil. Jadi kita panggil sosial medianya supaya muncul di sidebar atau di footer. Nah, ini kebetulan di footer kan tidak ada sosial medianya. Saya akan munculkan di sini. Caranya kita cari Saka Sosial Media. Kemudian kita drag, kita taruh di bagian sini deh. Misalnya judulnya kita ganti jadi Follow Us. Kemudian kita save. Oke, sudah. Coba kita lihat di bagian footer ini, kita reload dulu. Ya, sosial medianya sudah ditambahkan di sini. Ya, sudah muncul. Nah, ini adalah fungsi dari Saka Sosial Media. Kemudian ada widget Saka Support. Saka Support ini dia memunculkan informasi kontak detail dari bisnis kita. Nah, konsepnya juga sama. Sebelumnya Anda harus men-setting kontak di time option. Ini sudah kami buatkan video panduan berbeda khusus untuk men-setting kontak. Nah, sekarang tinggal bagaimana caranya memanggil detail kontak ini di sidebar atau di footer. Sekarang saya akan contohkan. Di sini sudah ada. Sekarang saya akan contohkan untuk buat di footer. Kembali lagi ke widget. Di sini saya akan contohkan di bagian ini. Saya akan contohkan di sini PK1. Kita cari Saka Support. Saka Support. Taruh di sini. Nah, di sini kita isi judulnya misalnya kontak us. Kemudian di sini isi nama telepon. Oke. Silakan diisi detailnya di sini. Kemudian PIN BB-nya misalkan WhatsApp. Di sini tolong diperhatikan bagian WhatsApp-nya harus diawali dengan 62 ya, 62 bukan plus ya, contohnya begini. Kemudian line isi ID-nya. Oke. Kemudian Skype kalau ada, email dan alamat. Oke, sekarang saya akan save. Kemudian kita coba reload hasilnya di bagian sini. Yap, sudah. Di sini sudah ada data-data yang tadi kita input. Di sini masih kosong 3 baris karena memang saya kosongkan.
Saya kosongkan, harusnya diisi ya untuk email dan alamatnya. Oke, itu cara menggunakan Saka Support. Nah, di sini ada lagi 3. Untuk widget teks ini widget paling umum dan paling sering digunakan. Nah, ini saya hapus dulu. Widget teks ini fungsinya untuk menambahkan sebuah teks, menambahkan sebuah foto ataupun script atau kode yang Anda dapat dari website lain. Misalkan script ini dari analitik, maksudnya misalnya seperti Hitstats, atau bisa jadi dari kalau travel dari TripAdvisor, atau buat teman-teman yang suka affiliate marketing bisa masukkan juga script banner untuk produknya di widget text ini. Sekarang saya tunjukkan widget text ada paling bawah, kita tarik. Oke. Nah, di sini saya contohkan ini widget text yang masih kosong ya. Misalkan di sini ada isi judulnya apa. Nah, kemudian ini tinggal Anda jika ingin menambahkan foto, Anda tinggal add media, klik add media, kemudian upload fotonya, atau Anda gunakan foto yang sudah ada di dalam media library. Misalkan saya pakai ini ya, pakai ini, kemudian saya insert. Oke, ini contoh. Kemudian jika ingin menambahkan teks, Anda bisa mengkliknya di sebelah sini. Nah, coba di sini ketik dulu. Nah, Anda bisa tambahkan di sini ya. Begitu. Nah, ini contoh jika ingin menambahkan widget berupa teks. Nah, ini contoh yang sudah jadi, saya sudah buat di sini ya. Ada fotonya, kemudian ada teksnya. Ini juga bisa Anda pertebal atau garis miring. Kemudian di sini ada script untuk kode Facebook misalkan. Anda juga bisa menambahkan seperti ini kode-kodenya, kode HTML. Nah, tinggal paste di sini, kemudian pencet visual. Dia juga akan muncul seperti ini. Muncul sesuai dengan kode atau hasil dari kode yang diberikan. Kemudian tinggal klik save. Oke. Nah, ini saya hapus dulu. Untuk widget teks ini Anda bisa terapkan di sidebar dan di footer. Kemudian yang berikutnya ada widget video. Widget video itu kita bisa coba. Oke. Kemudian isi judul misalkan video kami. Kita upload dulu. Ini bisa kita ambil video dari URL YouTube. Nah, di sini insert from URL. Saya sudah sediakan satu video di sini. Kita copy ya linknya, link videonya di browser. Kita copy dulu. Kemudian kita masukkan di sini. Klik pojok kanan bawah add to widget. Klik tombol ini. Ya. Kemudian kita klik save. Nah, ini posisinya juga kita bisa atur. Yap. Dan ini kita nggak usah isi judul misalnya. Coba. Ya, udah. Sekarang kita coba reload untuk videonya. Di bagian kiri. Ya. Pas. Ya. Sudah ada videonya. Oke, itu cara menggunakan widget video. Untuk widget berikutnya adalah Saka Recent All Post.
Nah, ini fungsinya adalah memunculkan produk utama di widget atau di sidebar dan di footer bar. Maksudnya begini. Jika di sini di video ini saya gunakan contoh website tour. Kalau misalkan website Anda adalah website beda jenis dengan tour, misalkan restoran, maka di sini ada food menu. Kemudian bisa jadi hotel atau di sini misalkan personal product ya, company maksudnya. Nah, ini bisa dipanggil produknya dengan satu widget. Artinya ini satu widget untuk semua jenis bisnis. Hanya saja untuk contoh kali ini saya menggunakan produknya adalah tour. Jadi jangan khawatir, tetap bisa Anda panggil dengan widget ini. Nah, saya akan contohkan. Pertama adalah saya ingin memanggil tour atau produk yang lain gitu misalnya ya. Saya panggil untuk di footer, misalkan saya taruh di footer. Misalkan produk Anda di sini other product. Nah, di sini maksudnya misalkan gini, Anda punya layanan servis AC, servis lemari es atau servis printer dan sebagainya. Nah, di sini Anda bisa panggil seperti ini contohnya. Anda bisa panggil seperti ini. Ya kan? Ada banyak. Nah, ini ada fotonya, kemudian ada judulnya. Maaf, ini servis AC, servis printer dan lain sebagainya. Ini akan muncul di sini. Ini akan lebih membuat website Anda lebih menarik. Nah, caranya memanggil adalah dengan cara menggunakan Saka Recent All Post. Kita ganti judulnya, kemudian jumlah produk yang mau dimunculkan, silakan dipilih, dan ini stylenya. Maksudnya stylenya dipilih, misalkan display thumbnail. Thumbnail ini gambar seperti tadi, gambarnya akan muncul seperti ini. Jika Anda tidak hidupkan, tidak centang, maka dia hanya berupa teks saja. Kemudian display post, post date ini tanggalnya. Kemudian aku khusus untuk yang ini hanya digunakan untuk fitur website tipenya berita. Jadi jika memang website Anda berita, Anda bisa centang begini. Website Anda adalah website berita, baru gunakan ini. Oke. Kemudian di sini poin pentingnya, jika bisnis Anda adalah tour, maka berikut contohnya. Post type. Jadi kita select dulu, select post type-nya. Di sini Anda bisa lihat tour dan rental. Nah, bisa juga dilihat di bagian kiri ini ada tour dan rental. Nah, ini artinya adalah saya sedang mencontohkan di website tipe atau khusus untuk website tour. Tapi jika memang ini adalah website Anda yang bergerak di bidang restoran, maka di sini akan ada food menu, dan di bagian type post ini, tipe post ini juga food menu otomatis ya. Jadi tinggal kita klik saja tuh. Kemudian kita save dulu, tekan save dulu. Selanjutnya baru pilih kategori. Ya, kategori. Nah, di sini udah ada kategori. Untuk panduan membuat kategori dari produk tour ini, nanti akan ada video panduan khusus karena ini cukup panjang videonya. Akan ada video panduan cara membuat kategori dan cara menambah paket tournya. Begitu juga dengan bisnis yang lain, misalkan food menu, cara menambah food menu dan juga kategori food menunya. Oke. Kemudian kita save lagi. Jadi 2 kali save ya, save lagi. Nah, fungsinya adalah ketika kita save dulu post type, maka kategorinya akan muncul. Jika Anda tidak lakukan save pertama kali, maka kategori yang ini tidak akan muncul. Oke. Sekarang kita bisa coba lihat di bagian footer ini. Di bagian footer kita reload. Harusnya muncul di sini. Kita akan reload dulu. Ya, other product udah muncul. Kemudian di sini ada tanggalnya.
Kalau nggak mau pakai tanggal ya tinggal dimatikan saja centangnya. Oke. Nah, ini adalah cara memanggil produk Anda. Produk Anda. Jadi produk Anda disesuaikan ya. Kemudian kita juga bisa memanggil artikel. Artikel yang sudah Anda buat di bagian post ini. Di bagian post. Anda buat artikel, kemudian Anda buat kategori. Sekarang Anda ingin panggil di bagian sini di footer, atau juga di sini dipanggil artikelnya seperti ini. Ya, caranya adalah sama, tetap menggunakan Saka Recent All Post. Kita ganti misalkan ini jadi artikel. Kemudian hanya mengganti bagian ini saja. Kita ganti dengan post blog type atau tipe. Nah, kemudian kita save lagi supaya kategorinya berubah. Nah, kita ganti lagi, ini kategorinya udah menyesuaikan dengan kategori blog atau post ya. Kita tinggal pilih kategorinya, misalkan blog, dan kita save. Kita reload lagi untuk melihat hasilnya. Ya. Nah, ini artikel. Ini adalah contoh artikel ya kan. Artikelnya muncul. Oke. Nah, demikian video panduan menggunakan widget secara penuh untuk widget custom dari Saka.